Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Hajah Syamsul Susilawati MPD. Pada kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dan klasifikasi media pembelajaran. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Saudara Muhammad Aminuddin. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu pendidik dan peserta didik. Perilaku pendidik adalah mengajar, dan perilaku peserta didik adalah belajar. Selanjutnya, menurut Yusuf Hadi Miarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Sedangkan menurut Azhar Arshad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang, memperhatikan, dan minat siswa dalam belajar. Dari dua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efisien. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi. Jadi pemilihan media harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua ada sasaran pengguna media. Jadi mengetahui sasaran pengguna media ini sangat penting dilakukan karena akan berdampak pada manfaat penggunaan media sebagai media dalam penyampaian informasi. Dan yang ketiga ada karakteristik media. Karakteristik media yang digunakan harus sesuai dengan sasaran pengguna media dan tujuan dari penggunaan media itu sendiri. Kelebihan dan kelemahan media yang digunakan juga harus perlu diperhatikan. Maka diperlukan perbandingan sebagai media pembelajaran sebelum memilih media pembelajaran yang tepat. Yang keempat ada waktu. Waktu yang dimaksud yaitu waktu mulai dari persiapan, pengadaan media, suatu penyajian media pembelajaran. Jangan sampai media yang digunakan itu menghabiskan biaya. Dan yang kelima adalah biaya. Penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran. Dan yang keenam ada ketersediaan.
Media yang digunakan apakah tersedia di lingkungan yang kita ajar, baik di sekolah maupun di prasarana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Amai. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kami, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan atau bahan sesuai dengan jenisnya untuk membantu berjalannya yang menurut Smaldino, klasifikasi media itu ada 6, yaitu teks. Teks adalah media yang paling umum digunakan, yang terdiri dari karakter alfanumerik yang dapat ditampilkan dalam format buku, poster, papan tulis, layar komputer, dan sebagainya. Kemudian audio. Audio adalah media yang biasa digunakan dalam pembelajaran, termasuk yang dapat mendengar suara seseorang, mendengar suara musik, suara mekanik, kebisingan, dan sebagainya yang dapat direkam. Kemudian selanjutnya visual. Visual adalah media yang digunakan untuk mempromosikan pembelajaran yang termasuk diagram di layar komputer, gambar di papan tulis, foto, gambar dalam sebuah buku, kartun, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah video. Video adalah media visual serta audio yang menunjukkan gerak dan dapat disimpan pada DVD, streaming dari internet, dalam bentuk animasi komputer, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya media yang sering tidak dianggap benda nyata dan model manipulatif 3 dimensi yang dapat disentuh dengan ditangani oleh siswa. Kemudian kategori ke-6 dan terakhir dari media adalah orang. Orang sangat penting bagi pembelajaran. Siswa belajar dari guru, siswa lain, dan orang dewasa. Sedangkan menurut Edgar Dale, klasifikasi media dalam penggunaan media pembelajaran seringkali menggunakan prinsip kerucut pengalaman yang membutuhkan media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru, dan audio visual. Pada gambar di bawah ini, Edgar Dale melukiskan bahwa semakin konkret siswa mempelajari bahan pembelajaran, maka semakin banyaklah pengalaman yang didapatkan. Tetapi sebaliknya, jika semakin abstrak siswa mempelajari bahan pembelajaran, maka semakin sedikit pula pengalaman yang akan didapat oleh siswa. Dan selanjutnya ada klasifikasi media menurut Sanjaya. Menurut Sanjaya, di sini media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Bisa dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam media auditif, media visual, dan media audiovisual. Kemudian dilihat dari kemampuan jangkauannya. Seterusnya dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Kemudian media juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu media grafis, proyeksi diam, audio visual,
Maksudnya audiovisual diam, film, televisi, dan multimedia. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ridho. Nah, selanjutnya yaitu ke tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik untuk belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang disengaja. Adapun klasifikasi media pembelajaran ialah ada media grafis, proyeksi, diam, audio, audiovisual diam, televisi, film, dan multimedia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada penonton yang ada di YouTube ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.